Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Mentasrif dengan panduan dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas dan mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad, wazan fa'ila yaf'alu dengan binanya bina lafif makrun. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan bentukan binanya saja yang berbeda, yaitu dengan bina mahmus fa. Di mana seperti yang sudah kita pelajari, bina mahmus fa pada fi'il sulasi mujarrad adalah suatu susunan kata kerja ataupun fi'il yang pada posisi fa fi'ilnya merupakan huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini merupakan huruf hamzah qata, di mana huruf hamzah qata ini adalah huruf hamzah yang selalu diucapkan dengan berharokat fathah ataupun dhammah jika tertulisnya di atas huruf alif. Lalu huruf hamzah ini akan dibaca secara kasroh jika tertulisnya di bawah huruf alif. Dan untuk bina mahmus fa ini sudah kita pelajari di dua wazan yang sebelumnya, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu dan wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang sekarang kita sedang pelajari yaitu wazan fa'ila yaf'alu. Kemudian yang membedakan dengan wazan yang sekarang yang sedang kita pelajari adalah harokat ain fi'il pada fi'il madi yang berharokat kasroh. Yang pada wazan-wazan sebelumnya, harokat ain tersebut berharokat fathah. Selain itu, terdapat perbedaan juga pada harokat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya, yang pada wazan sekarang ini adalah berharokat fathah. Sehingga dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa sigot yang memiliki kesamaan bentuk ataupun tetap mengikuti kepada wazannya. Di antaranya yang pertama adalah sigot fi'il mudhari', sigot isim fa'il, dan sigot isim maf'ul. Jadi untuk sigot yang memiliki kesamaan tersebut, tidaklah akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang akan kita bahas hanyalah sigot-sigot yang berbeda. Dan sigot fi'il madi yang kita gunakan sebagai contohnya adalah lafaz fi'il madi asima yang bermakna berdosa. Dimulai dari pembentukan sigot masdarnya dari lafaz fi'il madi asima, bentukannya merupakan bentukan masdar yang berwazan fi'lan. Bukanlah kita menggunakan wazan yang seperti biasanya, yaitu wazan fa'lan. Sehingga dari wazan tersebut, bentukan masdarnya sekarang menjadi isman, yang bermakna perdosaan. Kita lanjutkan dengan bentukan sigot fi'il amarnya. Caranya dengan mengambil bentukan dari sigot fi'il mudhari'nya yaitu lafaz ya'samu. Kemudian kita mengganti huruf ya mudhari'ahnya dengan huruf hamzah karena mengikuti kepada wazan if'al. Namun di sini dikarenakan berkumpulnya dua huruf hamzah dalam satu lafaz yang berdekatan, yaitu pada awal kata hamzah wasol dan huruf hamzah qata pada posisi fa fi'ilnya, maka lafaz fi'il amr ini
mengalami proses i'lal, sehingga huruf hamzah pada posisi fa fi'ilnya digantikan menjadi huruf ya. Dan alasan kenapa digantikan menjadi huruf ya, dikarenakan harokat huruf yang sebelumnya yaitu huruf hamzah wasol di awal kata berharokat kasroh sebagaimana mengikuti pada pola wazannya. Dan kita ketahui bahwasanya harokat kasroh merupakan pasangan dari huruf ya. Kemudian langkah terakhir pembentukan dari fi'il amr ini adalah kita menjazmkan huruf akhiran lafaznya dengan sukun. Sehingga sekarang membaca bentukannya menjadi isam, yang artinya berdosalah. Pembentukan sigot yang selanjutnya yaitu sigot fi'il nahi. Bentukannya berasal dari sigot fi'il mudhorenya. Kemudian kita masukkan huruf la nahiyah berharokat fathah. Lalu mengganti huruf ya mudhora'ahnya menjadi huruf ta mudhora'ah. Terakhir kita jazmkan huruf akhirannya yang berada di posisi lam fi'il dengan sukun. Maka bentukannya sekarang jika dibaca menjadi la ta'tham, yang berarti janganlah kamu berdosa. Pembentukan sigot yang terakhir yang akan kita bahas adalah sigot isim zaman wa makan. Karena seperti yang sudah kita ketahui pada wazan fa'ila yaf'alu ini, tidak ada pembahasan mengenai sigot isim alatnya. Lalu untuk pembentukan sigot zaman wa makan ini, masih sama berasal dari sigot fi'il mudhorenya. Kemudian kita mengganti huruf ya mudhora'ahnya dengan huruf mim berfathah. Dan langkah terakhir yaitu mentanwinkan huruf akhirannya yang berada di posisi lam fi'il dengan harokat dhammatain. Maka bentukannya sekarang jika dibaca menjadi ma'thamun, yang artinya tempat ataupun waktu berdosa. Setelah penjelasan mengenai beberapa bentukan sigot bina mahmus fa' tadi, kita dapat langsung mempraktekkan tasrif istilahinya dengan beberapa kata dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ila yaf'alu, yaitu dengan mauzun tadi yang kita telah bahas, yaitu asima ya'samu, yang artinya berdosa. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrif istilahinya, dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim zaman wa makan. Baik, mari kita mulai saja coba praktekkan. Asima ya'samu isman asimun maksumun isam la ta'sam maksamun maksamun. Kita ulangi sekali lagi. Asima ya'samu isman asimun maksumun isam la ta'sam maksamun maksamun. Asima bermakna dia laki-laki telah berdosa. Ya'samu bermakna dia laki-laki sedang berdosa. Isman perdosaan. Asimun artinya orang yang berdosa. Ma'sumun yang didosakan. Isam berdosalah. La ta'sam janganlah kamu berdosa. Ma'samun tempat ataupun waktu berdosa. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzun yang lainnya, yaitu lafaz alima ya'lamu, yang artinya pedih ataupun sakit. Kita coba praktekkan. Alima ya'lamu alaman alimun ma'lumun ilam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Kita ulangi sekali lagi. Alima ya'lamu alaman alimun ma'lumun ilam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Alima bermakna dia laki-laki telah pedih.
Ya'lamu bermakna dia laki-laki sedang pedih. Alaman kepedihan. Alimun orang yang pedih. Maklumun yang dipedihkan. Ilam pedihlah. La ta'lam janganlah kamu pedih. Ma'lamun tempat ataupun waktu pedih. Kita praktekkan sekali lagi yang terakhir dengan menggunakan mauzun yang lainnya, yaitu asifa ya'safu yang artinya berduka cita. Kita praktekkan asifa ya'safu asafan asifun maksufun isaf la ta'saf maksafun maksafun. Kita ulangi. Asifa ya'safu asafan asifun maksufun isaf la ta'saf maksafun maksafun. Lafaz asifa bermakna dia laki-laki telah berduka. Ya'safu bermakna dia laki-laki sedang berduka. Asafan kedukaan. Asifun orang yang berduka. Maksufun orang yang didukakan. Isaf berdukalah. La ta'saf janganlah kamu berduka. Maksafun tempat ataupun waktu berduka. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ila yaf'alu dengan binanya bina mahmus fa, maka masih banyak lagi mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah sebagai proses dalam melancarkan dan membiasakan praktek tasrif istilahi ini. Kata-kata itu diantaranya yang pertama, abiqo ya'baku abakon. Maknanya lari. Yang kedua, adzina ya'dzanu adzanan. Yang artinya mendengarkan. Yang ketiga, ariba ya'robu aroban. Maknanya menjadi mahir. Yang keempat, ariqo ya'roku arokon. Maknanya bergadang. Yang kelima, azifa ya'zafu azafan. Maknanya hampir ataupun dekat. Yang keenam, alifa ya'lafu alfan. Maknanya menjinakkan. Yang ketujuh, amina ya'manu amnan. Maknanya aman ataupun sentosa. Yang kedelapan, anifa ya'nafu anafan. Maknanya menjauhi aib. Yang terakhir, yang kesembilan, aniqo ya'naku anakon. Maknanya teratur ataupun rapih. Bismillah, dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.